Selanjutnya yang terakhir akan diberikan penjelasan dari Ketua Majelis Tabligh terkait bagaimana menjaga masjid di era pandemi Covid yang masih tinggi ini. Terima kasih. Monggo, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ummatihi walladzina taba'uhu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Kami sampaikan pesan khususnya kepada para dai, para mubalik, para pengurus Masjid Muhammadiyah. Pertama yang kami tekankan adalah kita berada dalam suatu situasi yang sesungguhnya belum normal sama sekali. Kita berada juga dalam suasana keterbukaan informasi yang sedemikian dahsyat. Oleh karena itu, kepada para dai dan mubalik Muhammadiyah serta pengurus masjid-masjid Muhammadiyah di seluruh Indonesia agar berpegang teguh dengan apa yang telah disampaikan oleh Majelis Tarjih di dalam persoalan-persoalan praktis ibadah kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita diuji keikhlasannya di dalam berjamaah, di dalam berpegang teguh dengan apa yang menjadi acuan dasar kita di persyarikatan dan di jam'iyah kita ini. Wa la tafarraqu, Allah mengharamkan kita untuk berpecah belah. Saya kira apa yang disampaikan oleh Majelis Tarjih sudah cukup menjadi perwakilan ijtihad jama'i kita yang dapat kita jadikan acuan dan rujukan, dan kita sampaikan kepada umat dan masyarakat kita. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jangan lupa bahwa taat kepada arahan, panduan dan seterusnya itu adalah bagian daripada ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, sehingga ini tidak semata-mata ikatan organisatoris tetapi sebagai implementasi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang kedua yang kami sampaikan dan penegasan dari apa yang disampaikan oleh Pak Agus Syamsuddin, Ketua MCCC kita, agar seluruh pengurus masjid, ya, takmir masjid atau Dewan Kemakmuran Masjid, ya, khususnya di internal persyarikatan Muhammadiyah, wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berhak di sini. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ahlu zikr adalah orang-orang yang diberikan anugerah ilmu pengetahuan di dalam hal ini. Secara khusus saya menyebutkan adalah tentu adanya gugus tugas COVID-19 di negara kita, dan secara khusus pula pimpinan pusat Muhammadiyah sampai di seluruh struktur bawahannya itu memiliki Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Mereka adalah para ahli yang kita percaya keilmuan dan integritas mereka. Oleh karena itu pesan kami dan kami tegaskan, jangan ada takmir masjid yang bermain-main dengan persoalan persyaratan atau protokol kesehatan. Jadi bolehnya itu tidak bersifat mutlak sesungguhnya, tetapi boleh yang bersyarat. Artinya ini bukan pertanggungjawaban kepada otoritas negara atau persyarikatan, tetapi juga pertanggungjawaban kita sebagai takmir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan bermain-main dengan euforia jamaah dan masyarakat kita lalu mengabaikan al-akhdzu bil asbab. Ya, al-akhdzu bil asbab, mengambil hal-hal dan langkah preventif yang bersifat objektif, ya. Poin yang ketiga yang kami tegaskan adalah kullukum mas'ulun wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap Anda pemimpin, para takmir, para DKM masjid adalah para pemimpin terhadap yang dipimpin, dan Allah akan memintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan ini, terutama di dalam menjaga jiwa, menjaga, ya, semua hal yang berkaitan dengan jamaah.
Jadi selalulah kita berpegang pada trilogi tablik dan dakwah kita di Muhammadiyah, selalu mencerahkan, menggerakkan, dan menggembirakan, memberikan edukasi-edukasi yang mencerahkan, edukasi-edukasi yang memberikan sikap positif terhadap realitas yang sedang kita hadapi. Jangan mengajak masyarakat kita dan umat kita untuk positive thinking, apalagi negatif ya. Jangan mengajak negative thinking, berpikiran negatif, berperasaan negatif, curiga dan seterusnya. Mari kita bangun sikap positif, karena ini adalah bagian daripada implementasi hadis ana inda zanni abdi bi. Kita husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian poin berikutnya yang kami tegaskan adalah ketika suasana ini mengalami suatu perubahan yang sangat dinamis ya. Dan saat ini barangkali kegembiraan dan bisyarah bagi kita umat Islam untuk kembali ke masjid dengan persyaratan yang sangat ketat ya. Maka gunakanlah momentum kita kembali kepada masjid ini sebagai momentum fafirru ilallah. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Kita gunakan kesempatan ini untuk menata kembali struktur ihsani kita, qalbu kita, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar negara kita ini segera dibebaskan dari wabah ini. Dan jangan lupa mendoakan negara kita atau negeri kita ini, Rabbi ja'al hadza baladan amina, agar dijadikan negeri yang aman, damai, tentrem. Dan terakhir, menegaskan apa yang disampaikan oleh Ketua MCCC kita tadi, Pak Dr. Agus Syam. Saya menegaskan agar dakwah kita terus galakkan ya. Kita galakkan dakwah dalam jaringan. Jadi jangan sampai kemudian keterbatasan interaksi secara fisik di masjid itu menjadi alasan dakwah ini terhenti. Kami di Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah insya Allah setiap hari pagi, siang, sore kita bersiap sedia untuk melayani umat kita agar dakwah ini tidak terputus, terutama melalui daring, dakwah dalam jaringan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fatur Rahman Kamal LC-MAG, Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bapak Ibu, demikian tadi telah dibacakan surat edaran. Tadi telah kita sampaikan, dan naskah-naskah insya Allah nanti akan segera kita berikan, terutama kepada teman-teman media. Termasuk lampirannya sudah disiapkan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah. Oleh karena itu, nanti dialog dengan teman-teman media akan kita lakukan setelah acara ini kita tutup. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Agung Danarto MAG, Bapak Dr. Fuad Zain MA, Bapak Ustadz Fatur Rahman Kamal LC-MAG, Ketua Majelis Tabligh, Bapak Dr. Agus Samsudin, Ketua MCCC PP Muhammadiyah, atas proses konferensi pers ini. Dan setelah ini sekali lagi teman-teman media bisa berdialog dengan kami. Tapi sementara ini waktu kami kembalikan ke studio, kita aturkan terima kasih dan kita akhiri seluruh rangkaian konferensi pers ini dengan melafadzkan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami ada kurang hal kita mohon maaf, dan marilah umat Islam, masjid, seluruh amal usaha Muhammadiyah menjadi teladan dalam ikut berikhtiar mengatasi pandemi COVID-19 ini. Bagi kita umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah, ikhtiar menghadapi pandemi COVID-19 ini adalah bagian dari jihad kemanusiaan. Maka masjid dan seluruh amal usaha harus menjadi teladan di jihad kemanusiaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.